Nah, jadi sekarang kita di sini nggak berdua aja, kita sudah mengundang narasumber yang spesial banget dari UKM Fotografi Palkomtek. Boleh dong kenalan dulu dari kakak yang saya? cowok nih. Perkenalkan, nama saya Iksan Kamil dari UKM Fotografi Palkomtek. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari UKM Fotografi Palkomtek. Nah, keren-keren nih dari UKM Fotografi Palkomtek. Nah, ngomong-ngomong tentang fotografi, kira-kira pasti yang di rumah juga pasti penasaran banget kalau UKM Fotografi ini didirikannya kapan dan bagaimana sih? Boleh diceritain gitu. Kalau di Palkomtek ini sendiri mulai didirikan sekitar 28 Desember 2013 dan diresmikan kembali 2014 Gitu. sama Pak Muhammad Ridho Ardiansyah. Oh, sama Pak Ridho Ardiansyah tahun 2013. 13. Berarti udah sekitar 9 tahun ya. Kurang lebih. Oke. Nah, untuk di UKM Fotografi sendiri nih biasanya kalau untuk belajar atau materi dia biasanya belajar apa sih? Yang Untuk pasti pemula. tentang foto, Kak. Kan Iya. mengenal apa ya? Untuk apa tuh jenis-jenis kamera Iya. gitu. Terus pencahayaan, shutter speed, ISO dan lain-lain gitu. Fitur-fitur, teknik-teknik juga Iya, belajar. benar. Komposisinya juga gitu. Nah, kalau dari bahas-bahas itu apa sih kesulitan dari misal kayak ngatur teknik-tekniknya gitu, apa sih kesulitannya? Ada nggak? Menurut Iksan sih ini gini. Kalau Iksan paling sulit ngatur pencahayaan. Ngatur pencahayaan. Heeh. Kenapa Kadang kan apa ya? Kalau moto tuh ada yang namanya golden hour kalau nggak salah. Oh, golden hour. Ya. Kalau kita foto di outdoor itu harus matahari di mana gitu kan. Kalau nggak apa ya? Kalau nggak pas maka fotonya bakal apa ya? Nggak bagus gitu. Intinya mengikuti cahaya matahari. Gitu kalau outdoor. Kalau dari Nurul gimana? Kalau saya ada dari bokehnya susah. Oh, dari Bokeh. bokeh. Bokeh itu apa sih bokeh? Bokeh itu kayak burung-burung tengah. Burung-burung? Apa itu burung-burung? Burung-burung tengah. Gimana tuh? Bisa didefinisikan? Bokeh itu lagi? gini Kak. Misalnya nih fotonya itu objeknya nggak blur tapi Iya. backgroundnya blur, belakang blur. Oh. Gitu yang bokeh. Jadi objeknya itu nggak blur ya? Tapi yang objek yang utama itu nggak blur nih. Nah, yang belakangnya blur itu. Jadi objek tuh foto itu memfokuskan pada objek. Jadi nggak blur gitu. Tapi biasanya itu di titik fokus gitu ya. Itu biasanya gunakan pakai lensa fix biar bukaannya itu lebih kecil. Iya. Benar-benar. Berarti kalau kesulitan itu dari hal-hal yang mungkin kita juga bisa atasi lah ya. Iya. Nah, kalau tadi udah kesulitan, yang paling seneng dibelajarin di UKM Fotografi ini apa sih? Paling seneng kalau menurut Iksanti apa ya? Street fotografi mungkin. Street fotografi. Jalanan berarti ya. Oke. Kenapa tuh? Paparazzi gitu. Lebih mudah kah atau lebih apa? Ya, lebih mudah dan lebih menyenangkan. Wah. Sambil jalan-jalan gitu kan, Iya, refreshing. bener. Tapi biasanya gitu banyak estetik loh kak. Oh. Gitu kan. Nggak Jalan sengaja. gitu. Iya, tanpa Sengaja. sengaja gitu kan. Paparazzi Biasanya kan lebih gitu. asik tuh Oh, sambil iya. jalan gitu. Kalau Nurul gimana? Kalau saya biasanya dari teknik-tekniknya ada yang baru-baru buat jadi senang gitu. Kalau baru-baru, tapi kalau udah lama bosan. Bosan. Gampang bosan nih. Cepet bosan kayaknya nih. Udah bosenan nih. Waduh. Kemarin juga kan UKM Fotografi ini lumayan famous lah ya di Palkomtek sendiri. Nah, ada nggak sih buat teman-teman di rumah mungkin yang pengen belajar tentang fotografi, adakah hal-hal yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum masuk UKM Fotografi atau apa gitu? Siapa nih jawab? Nurul, Iksan? Bebas, Iksan siapa aja ya. Kalau mau belajar foto itu Kak, yang pertama itu kuasai dulu segitiga exposure. Oh iya. Itu segitiga exposure itu dari ISO, shutter speed dan aperture. Aperture. Gitu.
Kalau udah menguasai itu baru masuk pencahayaan, komposisi gitu. Oh, jadi yang utama itu harus dipelajari segitiga exposure. Itu kalau pengaturnya sendiri gimana tuh untuk shutter speed, terus yang lain-lainnya juga gimana? Kalau shutter speed semakin besar, semakin cepat dia nangkep foto, 1/200, 1/300 gitu, semakin gelap. Makin gelap. Terus untuk tangan kita bisa menahan kamera itu biar nggak motion blur. Iya. Itu di 1/60. 1/60. 1/60. Kalau nggak di bawah itu gunakan tripod biar nggak motion blur gitu. Ya. Kalau untuk ISO-nya tergantung pencahayaan. Kalau pencahayaannya kayak cukup nih, gunakan aja shutter speed mungkin 200-300 gitu. Intinya di bawah 400 gitu. Iya. Kalau untuk pencahayaan cukup, tapi kalau untuk gelap gunakan ISO yang gede gitu. Kira-kira Biasanya- dari berapa sampai berapa? 800 ke atas mungkin. Oh, 800 ke atas. Oke. Tapi jangan mati lampu juga. Kalau mati lampu juga kan gimana Nggak itu? lucu dong. Mungkin harus menggunakan flash atau Tapi lainnya harus gitu. ada cahaya sedikit gitu kan. Biar apa ya? Gelap banget gitu. Biar apa ya? Biar kita juga bisa ngatur fokus. Oh. Tapi kalau kita menggunakan autofocus nih, Mm. nggak dapat dia, Oh, nggak dapat objeknya. nggak dapat objek. Jadi pencahayaan itu penting. Penting. Berarti ya. Karena fotografi itu Kak melukis dengan cahaya. Oh, keren. Itu. Melukis dengan cahaya. Iya. Termasuk seni. Dan harus tahu arti dan maknanya. Iya, pasti. benar. Iya, tadi kan baru 2 nih, satu lagi apa tadi? Terakhir. Aperture. Aperture. Yang aperture tuh yang dikatakan Iksan tadi. Nurul tadi bilang bokeh. Oh iya, Nah, bokeh. kalau dianya mau bokeh, gunakan aperture yang 1/8. Itu yang bokeh. 1/8. Iya. Lebih kalau dia f-nya aperture-nya itu biasanya dilambangkan dengan f Kak kalau di kamera. Oh, dilambangkan dengan F. F. gitu ya. Kalau dia makai 20 ke atas, dia nggak bokeh. Bukanya lebih apa ya? Lebih gede gitu. Itunya, ngeblurnya Jadi gitu. jadi nggak bokeh dia. Nggak ngeblur. Nggak ngeblur. Objeknya nggak blur, belakangnya juga nggak blur gitu. Tapi jernih nggak itu? Jernih. Jernih. Sama aja. Sama aja. Cuman Dari 1 sampai 1/8. 1/8 itu untuk bokeh. Itu bokeh. Bokeh Kalau yang enggak- lumayan lah. Oh. Iya ya. Untuk bokeh berarti pakai yang 1/8. Itu biasanya di lensa kit. Lensa kan ada 2 nih. Iya. Jenis lensa ada yang kit, ada yang fix. Iya. Nah, yang gunakan yang fix untuk bokeh-bokeh gitu. Oh, berarti nanti pakai yang fix gitu ya. Biar Kalau bokeh-bokeh biar bokeh-bokeh, estetik gitu ya. cari estetiknya. Iya. Terus kalau di UKM fotografi itu gimana sih eksplornya, seru nggak? Seru banget sih. Pengalaman terseru deh di UKM fotografi satu-satu dari Kan Nurul Nurul. dulu coba. Serunya kekompakannya, terus diajarin sampai benar-benar bisa. Nah, terus Ya banyak kenal kawan dan lain-lain. tapi merasa kesulitan nggak, kan nggak semua orang punya kamera gitu. Oh, kalau di UKM itu kamera satu kadang dibuat ganti-gantian, jadi semua bisa Iya. belajar. Jadi semacam kayak di per kelompok gitu ya? Ya, Atau gimana? sebenarnya yang sebelumnya sih enggak, cuman kalau sekarang udah kelompok. Oke, kalau Iksan sendiri gimana? Kalau Iksan sih lebih ke apa ya Kak? Nggak ada yang namanya senioritas, semuanya sama. Terus lebih serunya itu sama-sama berbagi ilmu. Iya. Nah, kadang kan kalau pengurusnya nih yang salah, kita tegur nggak apa-apa gitu. Iya. Itu yang buat Iksan tuh senang dengan UKM ini. Ya dalam organisasi juga kan harus saling tegur menegur kan, walaupun dia punya jabatan yang tinggi, tapi kan kita juga manusia yang nggak luput dari kesalahan. Iya, gitu benar. kan. Saling koreksi aja terus perbaiki bareng-bareng. Iya benar. Kan satu sama aja kayak
kita tuh nyatuin satu pemikiran, satu tujuan gitu kan. Ya itu fungsi dari Tujuannya tuh organisasi. iya organisasi, satu tujuan gitu kan. Mm-mm. Nggak mandang misal ada urusan apa gitu kan, ada masalah apa, tapi kalau masalah tetap masalahnya UKM fotografi ya tetap UKM fotografi gitu. Iya. Walaupun ada masalah yang di luar situ kan. Betul. Benar-benar. Terus kalau dari Wulan ada nggak tanyain tentang fotografi nih, kepo? Pastinya ada dong. Apa Yang nih? pasti alasan nih kan biasanya banyak tuh. Cuma penasaran aja gitu Oh, kan. alasan masuk Iya, UKM gitu. Alasan UKM fotografi apakah karena hobi atau ada hal lain gitu? Nurul dulu dah. Ya. Kalau pertama sih emang kalau saya hobi itu pasti, dan kedua yang buat semakin lanjut ikut UKM karena kakak-kakaknya juga baik-baik, terus kalau Iya. misalnya salah kita nggak dimarahin gitu, nah jadi seru kayak teman sendiri gitu. Oh. Kekeluargaannya dapat gitu ya. Ya. Oke, oke. Kalau dari Ihsan? Kalau Ihsan sih pertama ingin meluaskan ilmu fotografi. Nah, yang kedua karena Kak pas Ihsan pertama masuk nih, Ya. dulu tuh Ihsan nggak tahu loh yang namanya distorsi itu apaan. Nah, Nah, distorsi. itu baru berarti Ihsan ini benar-benar masuk ini bisa nambah ilmu nih. Makanya Ihsan sampai sekarang lanjut. Iya. Nah, terus yang kedua Ihsan tuh pengen punya teman satu hobi. Oh iya benar. Nah, Kalau gitu. satu hobi itu asik kayaknya. Asik kan. banget. Topiknya masuk, Heeh. tinggal kalau diajak kemana-mana tuh gas-gas biasanya. Iya, Satu benar. pemikiran Gitu, biasanya. Pemikiran. Kalau di daerah Ihsan kan nggak banyak nih yang senang fotografi. Iya, Makanya benar. ikut organisasi ini yang semuanya orang-orang senang fotografi gitu. Fotografi. Berbagi ilmu juga. Benar. Mungkin kita nggak tahu ketemu sama temen ini. Oh kamu salah nih gini harusnya gini. Iya, Oke, benar. itu ilmu baru lagi ya. Ah, Karena kan kita belajar itu nggak dari guru atau dari dosen gitu kan, dari semua pun kita bisa belajar. Nah ngomong-ngomong kayaknya kemarin baru selesai ngadain acara nih. Acara apa tuh kalau boleh tahu? apa ya? Apanya? Kasih tahu dong ya. Yang jelas memeriahkan apa ya? Anniversary UKM gitu. UKM Fotografi Palkomtek. Oke. Jadi baru-baru ini UKM Fotografi Palkomtek ini dia baru ngadain atau memperingati lah ya istilahnya anniversary ke 9 9 UKM tahun. Palkomtek Fotografi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kemarin juga aku sempat dateng kan, terus kayak meriah banget nih kayaknya, kursi-kursinya banyak, terus dekorasinya bagus banget. Ada gamenya nggak itu kak? Ada dong Ada. pastinya. Ada ya. Wah, kayaknya seru ya. Jelas ada dong. Iya, terus kedatangan itu juga kan siapa? Pendiri Iya, UKM. pendiri Kak siapa? Kak Rido. Kak Rido. Iya, kemarin juga banyak banget yang dateng kan, seru juga Kami sih. juga terima kasih UKM Broadcasting udah datang. Iya, sama-sama. Sama-sama. Kemarin tuh kayak apa? Sebenarnya tuh kayak acaranya tuh di luar ekspektasi banget sih, kayak bener-bener wah meriah, terus sambutannya juga ramah banget gitu, dikasih banyak makanan, banyak minuman juga. Nggak Kan dari- kelaparan ya, Kak? Dari acara per acara itu benar-benar tersusun rapi sih, keren sih. Pokoknya untuk pengurus, untuk panitia semuanya keren banget di situ. Kalau dari kalian gimana? Udah puas belum dengan acara kemarin atau masih ada kekurangan atau gimana? Kurang waktu mungkin nggak? Kurang waktu Kekurangan. panjang. Iya. Terlalu singkat Kurang kayaknya. waktu. Masa mau seharian kan nggak lucu dong. Acara seharian. Itu udah seharian loh, masih kurang waktunya. Kemarin bubarnya jam berapa? Jam 4 lebih ya. 4 lebih bubar kami. Lewat aja. Sampai sore. Setelah Memang Kak Bagus pulang jam berapa? Pulang jam 2 kalau nggak salah. Iya, karena ada kegiatan lain gitu. Iya sih. Kemarin juga ada sharing session dari pendiri Kak Rido kan. Iya bener. Terus ada juga kata sambutan dari ketua yang lama, ketua yang baru, pengurus-pengurus yang baru. Ya bagus, keren. Semoga kedepannya bakal lebih wah lagi. Mungkin bisa di hotel, mungkin bisa di Wah. mana gitu. Terlalu mahal Kak. Kan dari kafe nih.
tahun depan bisa lah di Max One gitu kan. Oh. Bisa di depan atau di Oh, Max sebelah kita kan ada nih Aston. Oh iya. Wah, endorse Tinggal nih. minta support aja ya. Lama-lama jadi endorse ini hotel ya. Iya, kan makin naik tahun harus makin baik dong. Iya. Nggak Oh mungkin iya, begitu, betul-betul. bro. Harus itu. Iya. Di hotel juga mahal kak. Iya. Makanya anggotanya harus banyakin biar apa ya? Biar biar lebih ringan banyak kan gitu. biar ringan sama di itu dikumpulin gitu kan. Terus ada nggak sih pesan-kesan untuk UKM fotografi itu apa aja? Untuk Ada, kedepannya. Oke, dari Nurul. Pesan saya semoga UKM fotografi semakin banyak rakyatnya. Nah, rakyatnya Gabung. berarti ada presidennya dong kalau ada Iya rakyat. Ajak Terus, join itu, Kak. Terus semakin banyak komunikasi, terus misal nggak tahu apa-apa gitu, kalau langsung nanya gitu. ya, malu bertanya sesat di jalan Nah, kan. itu. Nah. Terus Ada lagi? Sudah itu aja. Cukup. Untuk Istan. Kalau Iksan pesan kesannya nggak ada sih, nggak ada sumpah. masa nggak berkesan selama dari awal masuk sampai sekarang mungkin ada momen yang wow gitu. Nih gue nggak pernah dapetin di mana gitu. Baru di Yang sini. pertama kayak Iksan bilang tadi kan, Hmm. pertama Iksan tuh pertama nyoba-nyoba nih, Iya. masuk nggak nih gitu, Hmm. masuk UKM nih. Terus udah masuk, udah nambah nih ilmu. Iya. Jadi sampai keterusan sampai sekarang gitu. Oke. Berarti ketagihan. Benar. Ngomong-ngomong nih, boleh nggak nih spill hasil foto kalian? Di mana nih? Di HP Terus gitu? yang lomba atau gimana? Ya biasanya nih kan kalian update terus kan? Itu di Instagram kalian Itu- sendiri atau di khusus Instagram fotografi? Di kami ada, di khusus fotografi juga ada gitu, Kak. Berarti double gitu ya? Kemarin juga kami pas anniversary itu ngadain games lomba. Ya. Itu motoin produk di cafe itu. Oh, Nah, iya. gitu. Udah lumayan sih kalau untuk menang gitu. Harus positif dong ya. Harus positif. menang, pasti Iya, menang benar. gitu. Ya sih kemarin juga lihat-lihat banyak juga yang ikut ya. Iya, benar. Nah, Foto sumpah produk. bagus-bagus fotonya. Kayak makanan itu bikin ngiler. Padahal nggak tahu ya aslinya. Itu cuma di foto Foto doang. rasanya. Tapi kayaknya sama deh fotonya gitu. Nah, ada nggak tips and trick untuk para fotografer di rumah yang mau belajar tentang fotografi gitu? Tips and trick. Iya. Untuk hasil yang mana nih, Kak? Hasil mungkin yang itu si Bokeh itu tadi. bokeh, terus si ini yang lain lagi gitu. Kalau menurut Iksan kan kalau beli kamera nih, Kak, atau sewa, biasanya lensa itu masih lensa kits. Iya, lensa. Lensanya Lensa bawaan masih ya? lensa bawaan, lensa standar. Untuk menghasilkan foto yang bokeh, Iya. gunakan apa ya? Pokalengnya yang paling besar. Biasanya kan itu 18/55. Iya. Gunakan pokalengnya yang 55. Oh, pakai yang paling besar. berarti. Paling besar, terus f-nya biasanya 3 kalau nggak salah. Oh, 3. Jadi Iya. gunakan f yang 3. Objeknya gini, Kak. Mm. Kan ini nih background nih. Iya. Nah, terus objeknya jauhkan dari background. Dari background. Biar Jaraknya berapa kira-kira? kira-kira kalau di outdoor sih biasanya gunakan 1 meter, 2 meter? 5 meter. Oh, 5 meter. Jauh banget berarti. Kalau untuk di outdoor nih, enaknya di Di outdoor sih outdoor. ya, kalau untuk bokeh-bokeh. Mm-mm. Kalau Kalau terus di indoor tuh kalau di berapa? indoor tuh kurang untuk bokeh, Kak. kurang ya. Heeh. Kalau di indoor bagusnya teknik bagaimana? Kalau di indoor sih low light mungkin. No light. Low light Ya. itu cahayanya tuh minim. Oh. Itu biasanya pakai monokrom, lebih keren. Kayak yang hitam putih gitu. Heeh. Oh. Iya. Cuma cahaya kayaknya nih kayak gini, Kak, gelap. Terus ada cahaya dikit untuk motret gitu. Iya. Jadi yang dihasilin itu cahayanya agak gelap dan redup gitu. Heeh. Atau hasilnya hitam putih?
hitam putih, cahayanya redup dua-duanya gitu. Oh. Iya ya. Kalau untuk lebih jelasnya jauhin aja. Mulai promosi ya. Kalau dari Nurul sendiri ada nggak tips and trick buat teman-teman di rumah mungkin tentang fotografi? Lebih ke yang belajar segitiga exposure tadi, terus memahami grid Grid ya, posisi. tingkatannya, posisinya. Oke. Kalau yang kayak garis-garis di tengah itu memudahkan nggak buat kalian motret objek atau enggak? Banget. Memudahkan banget itu, Kak. Sangat terbantu. Itu bisa menentukan komposisi. Kan komposisi ini ada rule of third, Ya. leading line gitu dan lain sebagainya. Jadi garis-garis itu bisa mengatur komposisi itu. Kita nih mau motret apa nih, komposisi pakai komposisi apa gitu. Iya. Karena kalau di HP juga kan ada tuh pengaturannya kan yang garis-garis itu. Aku pernah lihat tuh temanku pakai yang garis-garis itu kayak bagus, hasilnya lebih bagus dari yang aku nggak pakai itu. Mode Pro itu Iya. mungkin. Mungkin Itu lah ya. biasanya Kak, filenya lebih gede untuk HP. Kalau HP dia ya? pakai mode Pro. Oh. Sebab Iksan sebelum punya kamera pakai Masih itu. coba-coba pakai HP. Tapi pakai HP bisa kan, walaupun nggak punya kamera pun masih bisa explore lewat HP. Iya, kan? benar. Iya, merintis uang untuk beli kamera gitu kan pakai Iya, HP. benar. Gitu. Pemula. Kalau pakai HP. Iksan boleh kasih tebak-tebakan nggak? Boleh. Apa tuh? Kalau menurut Kakak pilih nih, lebih milih skill atau kamera mahal? Wulan dulu deh. Bingung nih gua. Lebih mementingkan skill atau kamera yang mahal? Yang pasti keduanya penting gitu ya. Tapi yang lebih utama nih, Kamera kamera bagus sih ya. kamera bagus. Iya. Alasannya? Ya apa ya? Mungkin hasilnya tuh agak apa ya, jernih mungkin ya. Lebih jernih. Iya. Oke, Kak Bagus. Ya, Kurang kalau aku sih pengguna yang auto nih ya. Males yang ribet-ribet nih. Jadi kayaknya lebih pilih yang kamera mahal. Kamera nih, mahal. daripada. Tapi skill kan bisa belajar juga Iya, dari kamera benar. mahal itu. Tuh. Nurul mau jawab? Kamera mahal. Kamera mahal. Ada nih. Berarti kita nggak punya skill dulu. Kalau Iya. menurut Iksan sih lebih penting skill. Sebab Kak, kamera yang murah dia orang yang punya skill bisa sama hasilnya di kamera yang mahal dengan orang yang tidak punya skill. Gitu. Iya sih benar-benar. Kalau orang yang punya skill kamera mahal ya lebih bagus dong. Iya. Gitu. Kalau kan nggak semua orang tuh punya budget yang gede. Iya. Nah, jadi yang penting skill dulu, budget kecil nggak apa-apa. Dari budget kecil ini bisa yang gede gitu. Betul Iya, juga sih. benar juga Benar. sih. Tapi kalau punya kamera mahal juga bisa belajar skill dari yang minim tadi, jadi bagus juga kan. Kalau Jadi kalau lebih ada bagus. budget lebih nggak apa-apa beli kamera mahal duluan. Iya sih, benar. Yang masalah ini budget kecil. Tapi kan berharaplah setinggi langit Ya gitu benar, kan. benar. Masalah tergapai atau enggaknya nanti. Benar. Iya. Yang penting ada harapan-harapan dulu deh.